Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Baik ikhwana fillah, kaum muslimin dan muslimah, para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah. Insyaallah para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah taala, yang akan membahas dari kitab Masail Jahiliyah. Taib, masalah kitab Arba'in ya. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Taib, mohon maaf. Taib ikhwan fillah, untuk Anda semua yang hendak mengirimkan pertanyaannya, silakan Anda kirimkan di nomor HP kami di 085353020304. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk, Al Ustaz akan menjawabnya satu persatu. Tapi untuk penyikat waktu, kami mempersilakan langsung kepada Ustaz Abu Abdillah Sofyan untuk mengisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang keempat, yaitu hadis tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, dan bahwasannya manusia itu telah ditetapkan takdirnya ketika sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu berupa air mani. Dan di sini terdapat peringatan bagi kita bahwasannya hakikat penciptaan kita berasal dari ma'ummahin, dari air yang hina, air yang sebetulnya tidak bernilai, keluar dari tempat yang di situ juga kita biasa mengeluarkan kotoran. Oleh karena itu, tidak sepatutnya manusia itu menyombongkan diri. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari berikutnya. Jadi sudah 120 hari atau 4 bulan. Setelah masuk 4 bulan, lewat sehari setelah 120 hari atau hari ke 121, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian diutus kepadanya malaikat, yakni setelah 4 bulan, setelah 120 hari, diutus kepada
seorang wanita yang melahirkan itu malaikat, lalu ditiupkan ruh padanya, pada janin yang dikandungnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Menulis 4 perkara yang merupakan ketentuan hidupnya selama berada di dunia yang fana ini, di dunia yang hanya singkat ini. Pertama yang ditulis oleh malaikat, bikatbi rizqihi, menulis rizkinya, yakni ma yantafi'u bihil insan, apa yang bisa dia dapatkan manfaatnya selama di dunia ini. Ini makna rizki yang ditulis di sini. Ma yantafi'u bihi al-insan, sesuatu yang dapat bermanfaat bagi dirinya selama di dunia. Dan itu ada 2 bentuk. Yang pertama, rizqun ma yakumu bihi al-badan, wa rizqun ma yakumu bihi ad-din. Yang pertama, rizki untuk badannya, dan yang kedua, rizki untuk agamanya. Rizki untuk badannya berupa makanan-makanan, kesehatan, nafas, dan sebagainya. Adapun rizki untuk agamanya adalah ilmu dan iman. Kedua-duanya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis. Apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita nikmati untuk kesehatan tubuh kita, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis sebelum kita diciptakan. Oleh karena itu, tidaklah patut kalau di dalam mencari rezeki, di dalam mencari sesuatu yang berurusan dengan perut kita, lalu kemudian kita menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang takut kekurangan rezeki, berapa banyak orang yang mengejar rezeki, mengejar dunia, mengejar berbagai macam kenikmatan dunia, lalu dia melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejauh apapun dia kejar rezekinya, toh tidak akan bertambah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sebagaimana juga tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang rezeki seorang hamba dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka seorang mukmin adalah seorang mutawakkil 'ala Allah, seorang yang bertawakal kepada Allah, termasuk di dalam hal rezeki. Dia tidak perlu bingung, nanti saya makan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezekinya. Demikian pula rezeki yang paling penting yang justru harus kita kejar, yang harus kita capai, adalah rezeki yang berupa ilmu dan iman. Rezeki yang dengannya agama kita tegak, yaitu ilmu tentang agama ini dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang dituliskan oleh malaikat. Wa ajalihi, yang kedua malaikat menulis ajal seseorang, yaitu muddatul baqa fid dunya. Berapa lama dia akan hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa menunda atau yang bisa memperpanjang ajalnya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperpanjang atau menunda suatu jiwa apabila telah datang ajalnya.
tidak ada satupun yang mampu mempercepat atau memperpanjang ajalnya kalau sudah datang waktu kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal suatu kaum, mereka tidak mampu sedikit pun untuk mengakhirkannya, sedikit pun, sesaat pun, tidak pula mempercepatnya. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Wa amalihi. Yang ketiga, malaikat menuliskan amalannya. Apa yang akan dia kerjakan selama hidupnya, apa yang akan dia ucapkan, dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa syaqiyyun aw sa'idun. Telah ditulis pula apakah dia akan menjadi orang yang celaka, yaitu orang yang diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia akan menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan. Tidak bisa menghindar lagi dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpamu tidak akan meleset darimu sedikit pun. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak mengenaimu, maka pasti tidak akan mengenaimu. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Sebelum kita diciptakan, telah Allah tetapkan 4 perkara. Bagaimana rezeki kita? Sampai kapan kehidupan kita di dunia ini? Bagaimana amalan kita? Dan apakah kita termasuk penduduk neraka dan penduduk surga? Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk as-su'ada, orang-orang yang berbahagia, yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Harus kita imani seluruh takdir kita telah ditulis. Seluruh takdir kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mesti terjadi. Kemudian mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu kita tidak perlu beramal. Kalau begitu kita tidak perlu mencari rezeki. Kalau begitu kita tidak perlu memperbanyak amal soleh. Bahkan kalau begitu kita boleh berbuat maksiat. Toh kita sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang berbuat maksiat ketika mau dihukum atau ketika dia dilarang berbuat maksiat, dengan mudahnya dia mengatakan, ini kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pertanyaan yang serupa, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad fi janazatin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekuburan Baqi' al-Gharqad untuk menguburkan satu jenazah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka.
Faqalu ya Rasulullah, afala nattakil? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan kita masuk surga dan ada yang masuk neraka, bolehkah kita bergantung dengan takdir tersebut? Artinya tidak perlu beramal lagi. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Beliau menasihatkan sahabatnya, i'malu, beramalah kalian. Perbanyak amal soleh kalian. Berusaha untuk selalu beramal soleh. Sebab setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Lalu agar lebih jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan setiap yang beramal soleh untuk meraih kebaikan. Sebaliknya yang beramal keburukan dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam azabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, maka adapun orang yang bersedekah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan janji Allah berupa balasan yang baik, yaitu surga Allah kepada orang yang bertakwa dan bersedekah, maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk masuk neraka. Jadi Allah akan mudahkan kepada kebaikan siapa yang berusaha untuk beramal kebaikan, dan Allah akan mudahkan kepada keburukan siapa yang beramal keburukan. Oleh karena itu, kita tetap harus beramal dengan kebaikan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwasannya tidak ada seorang pun dari makhluk yang tahu apa takdirnya. Tidak ada yang tahu apa yang ditulis malaikat ketika kita masih berada di perut ibu kita pada waktu 4 bulan, pada waktu 120 hari. Tidak ada yang tahu dari kita. Apakah kita sudah tahu berapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan? Apakah kita sudah tahu ajal kita, amal kita? Dan apakah kita masuk surga atau neraka? Tidak ada yang tahu. Sehingga seorang tidak bisa mengatakan, sudahlah saya tidak perlu beramal soleh. Toh, saya nanti masuk neraka juga. Tidak, padahal dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang berbuat maksiat dengan beralasan toh takdirnya sudah ditetapkan seperti itu, maka kita katakan kepadanya, di samping jawaban yang sebelumnya, apakah engkau memang sudah tahu engkau akan ditakdirkan berbuat maksiat? Kan engkau tidak tahu. Kemudian kita katakan kepadanya, kenapa di dalam masalah dunia engkau memilih yang paling terbaik? Kalau mau menikah, dicari gadis yang paling cantik. Kenapa dia tidak cari yang jelek? Kemudian dia katakan, sudahlah ini sudah takdir saya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dia harus berusaha mencari yang paling bagus di dalam masalah dunia. Kenapa dalam masalah akhirat justru dia mencari yang paling jelek? Inilah hakikat takdir yang dijelaskan para ulama. Tetap kita harus beramal
memperbanyak amal saleh, sebab seorang akan dimudahkan kepada kebaikan kalau dia berusaha melakukan kebaikan dan sebaliknya. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu." Maka demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ini dikhilafkan para ulama, apakah ini dari perkataan Ibnu Mas'ud atau masih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ini masih dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, maka demi zat yang tidak ada sesembahan selain Dia, yakni sesembahan yang hak selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya setiap dari kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak tersisa lagi antara dirinya dengan surga itu kecuali sehasta. Artinya dia sudah sangat dekat mau masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba dia didahului oleh suatu takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu dia mengamalkan amalan penghuni neraka. yakni sudah mau mati, sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan kebaikan, tapi sudah mau mati dia mengamalkan amalan keburukan. Fayadkhuluha, lalu dia pun akhirnya masuk neraka karena dia menutup kehidupannya dengan amalan penghuni neraka. Maka hadis ini terdapat peringatan bagi kita bahwasannya innamal a'mal bi khawatimiha. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat amalan-amalan manusia itu adalah bagaimana pengakhirannya. Bagaimana akhir kehidupan kita di dunia ini? Apakah husnul khatimah, penutupan yang baik, ataukah su'ul khatimah, penutupan yang jelek? Itulah yang akan menjadi tolak ukur keadaan kita di akhirat kelak. Kalau kita akhiri kehidupan ini dengan kebaikan, maka surga akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita akhiri kehidupan ini dengan kemaksiatan, maka neraka yang akan kita dapatkan. Wal-iyadzu billah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya seorang dari kalian, sungguh dia telah beramal dengan amalan penghuni neraka sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan neraka itu kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu dia didahului oleh suatu takdir. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia pun masuk surga. Jadi keadaannya bisa sebaliknya. Orang yang sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan, lalu ternyata dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan pada saat itu juga ternyata kematiannya sudah dekat. Pada akhirnya dia masuk surga padahal dia baru beramal sedikit kebaikan. Tetapi karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Inilah akhir kehidupan yang baik. Oleh karena itu, setiap muslim di dalam melewati kehidupan ini harus dalam keadaan hati-hati. Harus dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan terus menghindari kemaksiatan. Karena jangan sampai ketika kita coba-coba mau melakukan kemaksiatan, walaupun dengan niat, nanti kan saya bisa tobat lagi setelah itu. Ternyata belum kita sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala telah mengakhiri kehidupan kita atau sudah sampai di situ ajal kita. Wal iyadu billah. Ini peringatan bagi setiap muslim, jangan coba-coba mencicipi yang namanya dosa. Apakah itu kesyirikan atau kebid'ahan dan kemaksiatan? Sebab akhir dari kehidupan seseorang itulah yang akan menentukan keadaannya di akhirat. Orang yang sepanjang hidupnya beramal kebaikan, tetapi menjelang matinya dia beramal keburukan, maka dia masuk neraka. Namun sesungguhnya hakikat orang yang seperti ini perlu kita pahami bersama, perlu ditegaskan di sini. Sesungguhnya amalannya yang dia lakukan kebaikan itu hanya dalam mata manusia. Sesungguhnya di dalam hatinya tersimpan sesuatu. Ini hakikatnya. Jadi kalau kita lihat orang sepanjang hidupnya beramal kebaikan, menjelang matinya beramal buruk, maka hakikatnya kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidupnya hanya dalam pandangan manusia saja. Sedangkan dalam pandangan Allah itu bukan kebaikan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Amalan-amalan hatinya buruk, berupa ketidaksukaan dengan syariat Allah, penentangan terhadap aturan-aturan Allah, kebencian terhadap agama Allah dan orang-orang yang menjalankannya. Demikian pula ada di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan pujian manusia di dalam beramal. Keinginan untuk mempertontonkan amalannya kepada manusia. Dia beramal bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Orang yang akhir kehidupannya akan Allah perlihatkan sesungguhnya dia ini buruk. Sesungguhnya dia ini jelek. Dan ini hukuman bagi setiap orang yang riya di dalam beramal. Nanti di akhir kehidupannya Allah akan perlihatkan sesungguhnya dia ini jelek. Walaupun sepanjang hidupnya kalian lihat dia beramal soleh, tapi inilah akhir kehidupannya. Ini berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga pada apa yang nampak di mata manusia saja. Wa huwa min ahlin nar. Padahal sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Ini hakikatnya. Sebab orang yang beramal dengan ikhlas dan penuh kejujuran kepada Allah, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya dengan su'ul khatimah. Ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam keimanan kita, yaitu husnudzan billahi ta'ala. Prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang apabila dia beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah akan menghinakan dia di akhir kehidupannya. Maka kunci dari semua itu adalah beramal dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci keselamatan. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini adalah fikih al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan hadis tentang iman, hadis tentang Islam, tentang ihsan, tentang amal-amal saleh, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, lalu beliau menyebutkan hadis ini pada hadis yang keempat sebagai peringatan bagi kita bahwasannya innamal a'mal bi khawatimiha.
hakikat amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu keimanan, Islam dan ihsan, itu tergantung akhir dari kehidupan kita. Kalau kita terus mengamalkannya sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, maka insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita meninggalkan iman, meninggalkan Islam wal ihsan, meninggalkan amal-amal saleh di akhir kehidupan kita, maka wal iyadu billah, orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hadis ini dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk tetap istiqamah, untuk tetap sabat, untuk tetap bersabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupan kita. Sebab akhir kehidupan kita itulah yang akan menentukan apakah kita termasuk as-su'ada awil ashqiya, termasuk orang-orang yang berbahagia ataukah orang-orang yang celaka. Wal iyadu billah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabi'akhwana fillah, kaum muslimin dan muslimah, para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT. Demikian tadi penjelasan dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah ta'ala. Semoga Anda semua, para pendengar dimanapun Anda berada, bisa mengambil faidahnya. Dan untuk sesi berikutnya insyaallah kita akan langsung yaitu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan para pendengar radio Da'wah Salafiyah dari jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Bagi Anda semua yang hendak mengirimkan pertanyaannya, silakan Anda kirimkan di 085353 020304. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'd. ASS Ustaz, ini sudah berapa kali dinasihatkan untuk menulis salam secara lengkap. Apa hukumnya menggunakan parfum yang ada alkoholnya? Apakah baju kita ikut najis? Mohon dijawab lewat SMS dari Agung Majenang. Ya. Saya jawab, nanti tolong diteruskan via SMS. Menggunakan parfum dengan yang mengandung alkohol dikhilafkan oleh para ulama. Dan khilaf itu terletak pada apakah alkohol itu najis atau bukan. Jadi ulama khilaf apakah alkohol atau khamar ya. Karena tidak setiap alkohol yang kita kenal dengan alkohol itu najis. Ini juga perlu diluruskan. Ya. Di dalam dunia kesehatan atau kimia, katanya yang dimaksud dengan khamar yang memabukkan itu bukan alkohol istilahnya, tetapi etanol. Wallahu alam kebenarannya. Yang pasti yang menjadi masalah kita di sini, apakah dia najis atau bukan. Di sini ulama khilaf. Namun pendapat yang kuat insyaallah taala bahwasanya khamar itu bukan termasuk najis. Bukan termasuk najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwasannya khamar itu najis. Nah, tidak semua yang haram itu najis. Racun itu haram dimakan, tapi dia bukan najis. Iya, kan gitu. Tidak semua yang haram itu najis. Harus ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu najis, baru kita katakan dia najis. Dan hukum asal segala sesuatu adalah tahirah, suci, sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Bahkan terdapat dalil
terdapat dalil yang mengindikasikan bahwa alkohol itu bukan najis. Yaitu ketika dilarangnya khamar, maka para sahabat apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bikin sidang dulu? Kalau dihadiri sepertiga anggota dewan, berarti khamar haram. Kalau disetujui oleh sepertiga anggota dewan, khamar itu haram. Tutup semua pabrik khamar. Tidak boleh ada toko yang menjual khamar. Kenapa? Karena sepertiga anggota dewan mengatakan tidak boleh. Tidak seperti itu yang dilakukan sahabat. Tidak ada sidang-sidang, tidak berpikir dulu. Tetapi langsung mereka buang semua khamar yang ada di rumah-rumah mereka. Di mana mereka buang? Mereka buang di jalan-jalan kota Madinah. Menunjukkan apa? Khamar itu bukan najis. Karena kalau najis tidak akan dibuang di jalan. Sebab jalan tempat orang berjalan, tentunya tidak boleh kita ganggu dengan membuang kotoran di situ. Baik. Tetapi yang lebih afdal, lebih selamat, hendaklah pakai yang tidak mengandung khamar. Ya, ini yang lebih bagus, khurujan minal khilaf. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal? Tidak ada tuntunannya sama sekali. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari imam yang 4. Kalau seorang yang sudah meninggal dunia, kita bacakan Al-Quran untuknya. Lalu kita hadiahkan pahala untuknya. Sebab hal itu tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran, tidak juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia amalkan. Maka kata beliau, ini sama dengan firman Allah, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Demikian pula pahala. Seorang tidak mendapatkan pahala yang diamalkan orang lain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau adalah seorang imam mufassir dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan pengikutnya mengatakan annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Bahwasannya bacaan Al-Quran itu tidak sampai hadiah pahalanya kepada orang-orang yang mati. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena Allah berfirman, manusia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa selain dari apa yang dia amalkan. Maka Imam Syafi'i berdasarkan ayat ini berpendapat menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati tidak sampai. Kenapa? Bukan orang mati itu yang mengamalkannya, orang yang hidup. Lalu tiba-tiba ada orang-orang yang mengaku kami bermazhab Syafi'i, kemudian bikin acara baca Quran ramai-ramai buat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ini sebagai suatu peringatan bagi kita, jangan mudah percaya dengan orang yang mengatakan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Padahal justru Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang yang hal demikian itu, karena tidak ada dalilnya. Adapun yang ada dalilnya adalah doa. Bedakan doa dengan membaca Al-Quran untuk mayit. Kalau doa sederhana, kita mengatakan misalkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah berikanlah dia ampunan, dan seterusnya. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis, boleh bersedekah untuk mayit. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita punya harta, kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita, maka ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Boleh yang seperti ini. Orang tua kita sudah meninggal, belum sempat naik haji, dan kita sudah pernah haji sebelumnya,
boleh kita haji dengan niat untuk orang tua kita. Seperti ini yang ada manfaatnya. Adapun membaca Al-Quran untuk mayit, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, untuk menghitung zakat kan berpacu pada harga emas. Tapi bagaimana menghitungnya? Sedangkan harga emas berbeda-beda sesuai dengan kadarnya. Contoh, ada yang harga 250.000 per gram dan ada yang 350.000 per gram. Mana yang jadi ukuran? Yang jadi ukuran adalah yang paling rendah. Sebab kalau kita ambil angka yang rendah, mencakup yang lebih tinggi darinya. Kalau kita ambil angka yang lebih tinggi, tidak akan mencakup yang lebih rendah. Oleh karena itu, kalau ternyata perak lebih rendah, kita ambil perak. Kita ambil perak. Iya. Jadi, untuk menghitung nisab uang kita, ambil yang paling rendah, emas atau perak. Kalau perak ternyata lebih rendah, kita ambil perak. Iya. Jadi kesimpulannya diambil harga yang lebih rendah. Bismillah, afwan Ustaz, mohon jelaskan hadis yang mengatakan telapak tangan dan muka itu tidak aurat. Hadisnya sahih apa dhaif? Jazakallahu khair. Hadisnya dhaif. Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Hadisnya dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanyakan sekarang adalah apa beda pada duduk tasyahud akhir pada salat sunnah dan salat fardu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darwanto balas lewat SMS. Baik. Pertanyaannya, apa beda duduk tasyahud akhir pada salat sunnah dan salat fardu? Kalau salat fardu itu 2 rakaat, maka tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya tasyahud akhir salat fardu 2 rakaat dan salat sunnah yang 2 rakaat. Sebab terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan fa idza kanatis salatu rak'atain kas-subhi jalasa muftarishan. Maka apabila salatnya 2 rakaat seperti subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. yakni seperti duduk di antara 2 sujud. Iya. Ini termasuk sunnah, bukan termasuk kewajiban. Sehingga kalau ada yang duduk dengan tawarruk, maka tidak mengapa insyaallah taala. Apalagi kalau dia meyakini itulah yang benar, maka tidak diingkari. Baik. Namun sepanjang yang kita ketahui, inilah yang paling tepat. Kalau salatnya 2 rakaat seperti subuh, Jumat, atau salat qasar 2 rakaat, maka duduknya adalah iftirash. Adapun kalau salatnya 4 rakaat, maka tawarruk. Maka tawarruk jadi berbeda dengan duduk pada salat sunnah 2 rakaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sekeluarga bermaksud silaturahmi ke Ma'had An-Nur. Selain itu kami bermaksud melihat-lihat pondok anak putra-putri anak kami, laki-laki dan perempuan. Keduanya masih SD. Bolehkah perempuan masuk melihat-lihat pondok anak laki-laki dan sebaliknya? Dan bolehkah kami sekeluarga masuk ke studio RDS? Mohon doanya Ustaz, agar suatu hari nanti kedua anak kami bisa talabul ilmi di Ma'had An-Nur. Kita katakan ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, silahkan. Kalau bapak yang menanyakan ini bersama keluarganya mau datang ke pondok kami, silakan saja datang. Dan sebaiknya dihubungi dulu nomor HP ustadznya untuk dipastikan ustadznya tidak keluar. Ya, jadi kalau mau datang mohon dihubungi dulu. Dan mungkin yang paling pas waktunya ba'da zuhur. Sebab kalau pagi ada pelajaran, jadi yang paling pas mungkin ba'da zuhur. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
saya termasuk pemuda tegangan tinggi. Saya niat pingin banget cepat nikah demi menjaga kemaluan dan kehormatan. Tapi takdir Allah sampai hari ini saya belum dapat jodoh. Apa hukumnya onani? Karena kalau saya tidak onani, nafsu saya tidak terkendali. Mohon doakan saya agar cepat dapat jodoh yang salehah, agar kemaluan dan kehormatan saya lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dan kehormatan kita. Ini adalah masalah yang sebetulnya bukan masalah antum saja yang bertanya, tapi masalah semua pemuda. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Nikah muda itu nikah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan nikah muda itu banyak masalah. Padahal Nabi SAW mengatakan wahai pemuda. Nabi tidak mengatakan wahai orang tua. Tetapi wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena dengan menikah itu akan lebih dapat menjaga pandangan mata. Yani dia tidak melihat-lihat wanita yang tidak halal baginya. Dan dapat lebih menjaga kemaluannya. Dan ini lebih penting dibanding misalkan meneruskan kuliah atau ini dan itu. Iya. Ini lebih penting, menjaga keimanan, menjaga agama kita. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bukan sampai di mana pendidikan kita. Berapa banyak penghasilan kita ketika di dunia. Tidak, ini tidak akan ditanyakan sama sekali. Yang ditanyakan adalah amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Maka siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Faman lam yastati fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena dengan puasa itu akan menjadi penghalang baginya. Maka kita nasihatkan kepada saudara kita ini, kalau lagi tegangan tinggi, kalau nafsu tidak terkendali, maka solusinya adalah dengan berpuasa kalau tidak mampu menikah. Solusi yang lain, jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan tegangan tinggi. Atau melakukan hal atau berteman dengan orang-orang yang bisa membuat nafsu tidak terkendali. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Duduk di majelis-majelis ilmu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Jangan sibukkan diri pergi ke internet, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, atau cerita-cerita yang dapat mengantarkan kepada perzinahan. Iya. Dan jangan biarkan pandangan mata itu tidak terkendali melihat wanita-wanita yang tidak halal bagi kita. Dan bersamaan dengan itu berusaha untuk segera menikah. Tetapi kalau misalkan sudah berusaha dengan usaha apapun, ternyata tidak terkendali, lalu kalau tidak onani, maka pasti jatuh kepada zina, maka onani adalah pilihan yang buruk dari yang lebih buruk dari itu. Maka di sini ada kaidah para ulama, boleh irtikabu akhafid dararain, memilih keburukan yang paling rendah. Tetapi
Kalau seandainya seorang berdoa kepada Allah dan berusaha semampunya, insyaallah taala pilihan yang buruk tersebut tidak perlu dia lakukan. Namun kalau memang ternyata kalau dia tidak onani pasti terjatuh pada zina, maka dia pilih onani tentunya. Maka onani yang dia pilih. Ini kalau keadaannya seperti ini ya, sudah tidak ada pilihan lain. Kalau tidak onani pasti berzina. Maka onani yang dia pilih. Sebab itu yang lebih ringan dosanya. Bukan tidak berdosa, sama-sama berdosa tapi lebih ringan dosanya. Baik. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang istri apabila sedang haid rambut sering berjatuhan, apa harus dikumpulkan sampai masa haid selesai lalu ikut sertakan dengan mandi ketika mandi junub? Mohon penjelasannya. Ini tidak benar dan tidak perlu, ya. Tidak perlu dilakukan yang seperti ini. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah bisa siaran kajian RDS yang ba'da subuh diganti lagi jadwal siarannya pada waktu-waktu sebelumnya karena jam 5:30 atau jam 6 ibu-ibu sedang sibuk ngerjain pekerjaan rumahnya. Jadi mendengarkan kajiannya kurang fokus bahkan tidak bisa ikut. Ya, terima kasih. Sebagai solusinya ada siaran ulang, silakan didengarkan pada waktu sore hari. Ya. Ada siaran ulang, silakan didengarkan pada waktu sore hari. Pagi-pagi kalau bisa tinggalkan pekerjaan sejenak, hanya 1 jam. Ya. Jadi dimaklumilah sama suaminya insyaallah ta'ala. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan pekerjaannya. Kalau tidak, maka silakan didengarkan sore hari siaran ulangnya. Baik. Bismillah Ustaz, anak yang meninggal baru 3 hari harus diberi akikah walaupun sudah beberapa tahun? Mohon diterangkan. Seperti yang kita jelaskan kemarin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau anak itu meninggal atau bahkan keguguran ketika sudah mencapai usia 4 bulan, yakni sudah ditiupkan ruh, maka tetap dia diakikahi. Apalagi kalau dia sudah sempat lahir ke dunia. Satu lagi faedah yang mungkin belum sempat kita sampaikan kemarin. Kalau anak lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia, atau misalkan dia sudah meninggal di kandungan ibunya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan. Tetapi kalau dia lahir dalam keadaan hidup, dipastikan dia masih hidup, kemudian meninggal dunia, dia dapat warisan. Dia dapat warisan. Baik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.